Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Wa la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul aliyul azim. Hadirin dan hadirat jamaah subuh yang kami muliakan, pada subuh hari ini di bulan Rajab ini sekaligus masih suasana tahun baru, kita optimis dalam menyambut tahun baru dan bulan Rajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan yang terbaik buat kita semuanya, dengan harapan wading isi mata pigo perintah pun Allah Ta'ala nini papisangkana, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia akhirat insyaallah Ta'ala. Nah, hadirin yang kami muliakan, pada pertemuan kita kali ini saya akan masih membacakan hadis-hadis tentang babun pibayani kasrati turuqil khair. Ini tentang banyaknya jalan untuk berbuat kebaikan. Artinya tanya sempajat, tanya puasa, tanya haji bawa nawading itu ya semua PDC. Tapi ternyata persoalan yang kecil itu bisa mendatangkan pahala dan termasuk dinilai sebagai kebaikan. Nah, di dalam kitab ini ada satu hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihi al-atashu, tatkala seorang laki-laki berjalan bi tariqin, di atas satu jalan, istadda alaihi al-atash, laki-laki yang berjalan ini sangat kehausan. Fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba, ketika dia kehausan dia mendapati satu sumur. Fanazala, kemudian dia turun di sumur itu, karena mungkin dulu itu sumurnya orang tidak sama seperti sekarang ini bilang sumur bor. Sumurnya orang kan mungkin kayak lembah, jadi kita bisa turun di situ sumur ya. Summa kharaja, setelah orang ini tadi turun ke sumur dan minum, summa kharaja faizan qalbun yalhas ya'kulu sara minal atashi. Kemudian sang laki-laki ini setelah turun dari sumur dan minum itu, dia keluar dari sumur itu, menrei. Tiba-tiba dia mendapati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Yalhas ya'kulus sara, ini kehausan. Saking hausnya itu anjing, dia menjilat tanah yang basah. Artinya dia nagaga waenero tanah marica bawa na lepa-lepa ero tanero. Saking hausnya itu anjing. Faqala ar-rajulu, laki-laki itu berkata, laqad balagha hadzal qalbu minal atasi mislal ladzi kana qad balagha minni. Pasti ini katanya anjing
kehausan seperti tadi kehausanku. Telah sampai katanya ini anjing kepada kehausan seperti tadi saya kehausan. Manakala ada tu nasangi sana suwi pada kaku nanggero. Panazal al-bi'ra pamala khuffahu ma'an summa amsakahu bifihi. Kemudian sang laki-laki ini turun lagi ke sumur. Dia buka sepatunya, karena laki-laki itu pakai sepatu. Diisi tadi itu sepatunya pakai dengan air. Nah buka sepatunya apa nata riwayat. Ketika dia mau naik ke sumur, naik digigit itu sepatunya. Karena dia kan terima kata nih, digigit sepatunya begini. Baru dia naik. Kemudian hatta raqiya pasakal qalbah fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Kemudian setelah dia naik, dia memberi minum itu anjing. Karena dia memberi minum itu anjing, fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah bersyukur. Apa maksudnya bersyukur? Allah memuji perbuatan yang sang laki-laki ini yang memberi minum seekor anjing. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya sang laki-laki ini. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran. Apakah kalau kita memberi minum itu binatang, khususnya anjing, apakah kita juga mendapat pahala? Dan ini istifham ta'ajjubi namanya. Artinya sahabat bertanya karena heran. Masa anjing katanya dikasih minum kita mendapat pahala? Itu maksudnya. Faqala fi kulli kabidin ratabatin ajrun. Setiap yang mempunyai hati yang basah adalah mendapat pahala. Artinya setiap makhluk hidup yang kita tolong itu, kita kasih minum, kita kasih makan, itu kita akan mendapatkan pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim. Dalam satu riwayat, wa fi riwayatil lil Bukhari, dan dalam riwayatnya Bukhari, fasyakarallahu lahu faghafara lahu fadakhalahul jannah. Dalam riwayatnya Imam Bukhari, dia menambahkan bahwa Allah bersyukur kepadanya, kepada laki-laki itu. Artinya Allah memuji perbuatannya laki-laki itu karena memberi minum seekor anjing, kemudian mengampuni dosanya, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Ada lagi satu riwayat ini, wa fi riwayatil lahuma, dalam riwayat juga oleh keduanya tadi itu Bukhari Muslim, bainama kalbun yutifu biraqiyatin qad kana yaqtuluhul atasu izra'athu bagiyun min bughaya bani Israila panazat mukaha pastaqat lahu bihi pasaqathu pagupira lahu laha biha. Jadi ada juga satu riwayat bahwa itu ada seekor anjing yang berkeliling sumur mau minum. Dilihatlah oleh seorang pelacur Bani Israel pada waktu itu. Sang pelacur ini melihat itu anjing kehausan, dibuka sepatunya, dikasih minum itu apa namanya itu anjing. Kemudian karena sang pelacur ini kasih minum anjing, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya sang pelacur ini. Hadirin yang kami muliakan, kisah ini sebenarnya terjadi sebelum datangnya ajaran agama Islam. Ini tadi laki-laki yang memberi minum seekor anjing. Makanya nasihat apa, pelajaran apa yang kita mau ambil di dalam hadis ini? Dalam kitab Nuzhatul Muttaqin itu ada beberapa pelajaran yang kita ingin ambil dalam hadis ini. Yang pertama, fadlul ihsani ila kulli makhlukin zi hayatin wal hassu alaihi. Di sini tadi bahwa seorang laki-laki diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala
gara-gara memberi minum seekor anjing. Nah, di sinilah Bu Pak menunjukkan bahwa itu di selangnya agama, alhamdulillah banyak jalan untuk meraih kebaikan, banyak jalan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis ini fadlul ihsani la kulli makhlukin, diterangkan oleh Rasulullah bahwa salah satu keutamaannya bahwa alat biranna terlai Bu Pak mapedeci kupadatta ripancaji. Dan ingat, ini tidak memandang bulu ya, bukan hanya manusia yang kita bantu, tapi termasuk hewan, termasuk tumbuh-tumbuhan, selama dia mempunyai nyawa. Itu kalau kita berbuat kebaikan, maka Allah pasti menilai kebaikan kita itu. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Kebaikan apa saja yang kita kerjakan Allah pasti tahu. Jadi itu anjing punya nyawa, jangan kita mengatakan asu tumir unubawan, jangan. Kita lihat makhluk hidupnya. Makanya jangan keheran, ada satu riwayat itu, ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara mengikat seekor kucing atau mengurung seekor kucing. Kenapa perempuan ini masuk neraka gara-gara kucing? Karena dia mengurung kucing, naurungi cokie dia, na pandri dia, na pinungi, sehingga kucing ini mati. Makanya itulah penyebabnya pesan perempuan nanti akan masuk neraka. Nah, dan saya sekaligus mengingatkan orang-orang yang memelihara kucing, yang sering membuang kucing, anak kucing, hati-hati ki. Namu tu masuk pajang ni, namu papuasa ki, kumi mana lolo cokit tak bengi, na mati, itu bisa menyebabkan Anda masuk neraka. Kemarin saya lewat di jalan poros antara Pinram dengan Sidrap itu, saya sangat merasa kasihan. Banyak sekali anak kucing diinjak mobil, mati kasihan. Bukan saya yang injak, tapi puram ini leja tahu. Baru saya lihat, saya sempat terharu melihat anak kucing seperti itu. Makanya saya menghimbau kepada kita semuanya yang mendengarkan suara saya ini, ya kode tu 5 piara nak coki aja tak piara indo coki. Kadena saulah ustaz sepatu limi manaling ini kata suruh ku piara. Jangan kita buang. Kalau kita mau membuang anak kucinta, macapi, nanti pandai mencari makanan sendiri. Nanti dia bisa hidup mandiri di. Ya kau susu mau pi kasih dek pada mak kita natap payah, pasti itu mati. Pasti dia mati. Ini negara anak tak umur 3 bulan ditaruh kurwagasan tengah ala pasti dia mati kalau tidak ada yang apa seperti itu. Nah, ini himbauan buat kita semuanya di hati-hati ki. Perempuan ini masuk neraka gara-gara kucing. Jadi di dalam hadis itu Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya keutamaan berbuat baik kepada makhluk dan menganjurkan untuk kita berbuat baik. Kemudian wa anna zalika min a'malil khairil lati yukafi'u Allahu azza wa jalla 'alaiha bisawabil azimi. Karena memberi minum seekor anjing atau memberi minum hewan itu termasuk amal-amal yang baik, perbuatan yang baik yang akan mendapatkan penghargaan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kita ingin ambil dalam hadis ini, wa takunu sababal maghfirah. Termasuk kalau kita memberi minum itu seekor anjing atau hewan, maka termasuk menjadi sebab diampuni dosa. Makanya itu termasuk dalam ajaran agama Islam itu memberi minum itu termasuk amalan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik?" Rasulullah mengatakan sakul ma, amalan yang terbaik dalam memberi minum orang. Kenapa? Apalagi kalau orang kehausan itu makan jalan dari pinut tahu. Dan saya juga memberi motivasi kepada ibu-ibu yang selalu memberikan snacknya di sini, na pinung itu pada pura ki pengajian, insyaallah
Allah akan memberikan ganjaran pahala yang luar biasa buat ibu-ibu semuanya. Cuma saya menghimbau kalau pengajian mau pita aja juga tatala lupa lata pak naganggu kita. Nanti surah kita pengajian baru kita apa namanya. Kemudian hadirin yang kami muliakan, wa hassata ma kana zaidan liman kana muhtajan ilaihi min isanin wa ghairihi. Jadi yang jelasnya memberi minum orang itu pahalanya yang besar, apalagi kalau dia sangat butuh, itu pasti banyak sekali pahalanya. Karena inilah juga perlu kita lihat Bu Pak, bahwa kalau kita menyumbang itu, memberi bantuan kepada orang, jangan dibantu orang kalau tidak dibutuhkan. Dan yang kalau kita membantu orang yang sangat dibutuhkan, orang kita bantu. Makanya Rasulullah ditanya sumbangan apa yang paling bagus, mengatakan air minum. Karena kenapa? Tidak ada gunanya uang, tidak ada gunanya pakaian kalau orang kehausan. Nah, jadi kita lihat. Kemudian hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini umumu rahmatillahi ta'ala hatta syamilatil hayawana li'annahu min makhluqatihi. Di sini menunjukkan bahwa terlalu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malolada masaginalada pamasina pun Allah taala. Sehingga betul-betul itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu membawa risalah adalah rahmat, kasih sayang. Bukan hanya kasih sayang kepada sesama manusia, tapi termasuk kepada seluruh makhluk, termasuk hewan. Kemudian sa'atu fadlihi subhanahu faqad yaghfiru dzunubal kabirata bi amalil khairil yasir. Nah, hadirin yang kami muliakan, itu termasuk keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sedikit dapat mengampuni dosa yang banyak. Itu tadi cuma memberi minum seekor anjing, cuma membantu orang dengan sedikit, tapi ternyata pahalanya cukup banyak. Jadi hadirin yang kami muliakan, ternyata hadis ini terjadi itu tadi, seekor anjing kehausan itu terjadi pada zaman dahulu sebelum ajaran agama Islam. Nah, saya membaca dalam Darul Ifta Al-Misriyah tentang persoalan masalah anjing. Perlu juga kita bahas persoalan masalah anjing, bagaimana anjing sebenarnya kedudukan dalam ajaran agama Islam. Karena banyak orang suka memelihara anjing. Orang Islam ini kalau non Muslim, Kristen tidak jadi masalah, tapi orang Islam banyak memelihara anjing. Bagaimana itu hukumnya memelihara anjing? Ini Darul Ifta Al-Misriyah ditanya, hadil kalbu najasun, apakah itu anjing najis? Ini dalam ajaran agama Islam. Ini tadi kan bukan ajaran agama Islam. Nah, itu tadi yang kasih minum anjing dan lain sebagainya. Wa hal yajuzu bai'uhu, ya hal yajuzu bai'uhu, apakah boleh menjual anjing? Wa ma hukmu iktitanihi fil manasil, bagaimana hukumnya memiliki anjing dan dikasih masuk ke dalam rumah. Nah, jadi ini dari apa namanya, Darul Ifta Al-Misriyah ya. Yang pertama yang perlu kita pelajari, yang kita tahu, bahwa yang dimaksud dengan anjing adalah innal kalba huwal hayawanul ma'rufu an-nabah. Fa kullu ma nabaha wa insagara hajmuhu aw kabura hajmuhu wa taghayyaru sakluhu min anwa'i zalikal hayawanu fa huwa kalbun. Karena ada orang yang bertanya, Ustaz, anjing apa yang dimaksudkan? Banyak macamnya anjing. Tanda-tandanya anjing adalah menggonggong. Bagaimanapun bentuknya, kecil seperti kucing, kalau menggonggong itu termasuk anjing. Herder dan lain sebagainya, nama boka, asu itu. Nah, makanya inilah yang perlu kita pahami. Yang pertama, awalan taharatul kalbi wa najasatuhu. Bagaimana kesuciannya anjing? Yang pertama, al-kalbu najasul aini inda Syafi'iyati wal Hanabilati, wa huwa indal Hanafiyati tahirun ma ada lu'abuhu wa bauluhu wa araquhu wa sairu rutubatihi wa hadhil asya'u najasa.
Jadi menurut mazhabnya Imam Syafi'i dengan Hambali, bahwa anjing itu adalah najis ainiyah. Artinya anjing itu najis. Pokoknya yang mana nama takalina najis mana. Itu menurut mazhab Syafi'i dengan Hanabilah. Kalau mazhabnya Abu Hanifah, ternyata anjing itu suci. Mapacina seng itu asue. Kecuali yang najis, air liurnya, kencingnya, keringatnya, dan semua yang basah yang keluar dari tubuhnya seperti air susunya. Itu katanya semuanya adalah semuanya najis. Wa indal malikiti huwa tahirun wa huwa wasairu rutubatihi. Kalau Imam Malik, mazhabnya Malikiyah, menganggap bahwa anjing itu bersih. Bersih itu katanya anjing, tidak ada yang najis bagi Imam Malik dari golongan Malikiyah. Biar air liurnya juga bersih itu anjing. Kalau mazhab Malikiyah, dia ditanya, kalau begitu kenapa kita diperintahkan untuk mencuci baskom, mencuci piring yang telah dijilat anjing, dicuci 7 kali, 1 kali dengan tanah? Dia mengatakan bahwa ta'abbudan. Apa artinya ta'abbud? Itu makasiwengi narukipigoi, bukan karena najisnya. Jadi ada 3 pendapat di sini Bapak tentang kenajisan anjing ya. Golongan Syafi'iyah dengan golongan Hanabila menganggap bahwa anjing itu najis. Watakalina najisi. Najisi mana? Kalau golongan Hanafiyah menganggap bahwa anjing itu sebenarnya bersih. Cuma air liurnya, kencingnya, muntahnya, air susunya kalau ada tumpah. Kalau sementara menyusui, itu anjing, itu yang termasuk najis. Najis mughalladhah, najis besar. Kalau golongan Malikiyah menganggap bahwa anjing itu bersih. Ini kita diperintahkan untuk mencuci bejana kalau kita itu bukan karena kenajisannya, tapi karena itu adalah ibadah, perintah dari agama, bukan karena najisnya. Jadi apa kata Darul Ibta al-Misriyah, wal aula al-khuruju minal khilafi bittiba'il mazhabil awwali al-qail binajasati ainil kalbi. Pendapat yang paling bagus Bapak, kita mengikuti pendapatnya yang pertama tadi itu Asy-Syafi'iyah dengan Hanabilah yang menganggap bahwa anjing itu adalah najis. Anjing itu adalah najis, tapi nareko masusani kita hindari. Ya terpaksa kita pakai mazhabnya Hanafi, terpaksa kita pakai mazhabnya Maliki. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, tathhirul ina'il ladzi walagha fihil qalbu. Nah, bagaimana membersihkan bejana, tempat piring yang telah dijilat anjing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan kepada kita bahwa tuhuru ina'i hadikum iza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Caranya membersihkan piring dan lain sebagainya yang telah dijilat anjing itu dicuci 7 kali. 7 kali dicuci. 1 kali itu pakai tanah. Jadi yang pertama bagus ya lengi tanah. Ya rupan newe ya lengi tanah. Na perica erwe na pelegoso. Ya rupana na lepa asu igosoi pakai tanah. Sesudah itu kita cuci 6 kali dengan air. Itu caranya membersihkan. Kemudian bagaimana pendapat ulama mazhab? Zahaba Asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah ila annahu yajibu ghuslul ina'i sab'an ihdahunna biturabi idza walagha al-kalbu fihi. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah bahwa wajib itu dicuci wadah yang telah dijilat anjing 7 kali. Maksudnya wajib, tidak sah itu kalau tidak cukup 7 kali. Dia pernah mapaci kalau tidak cukup 7 kali. Nah ini yang perlu, karena tadi hadis. Kemudian kalau jadi yang jauh wa indal hanabiyati al-ghuslul wajibu salasatun bighairi turabin. Kalau pendapatnya golongan Hanafiyah, ini golongan Hanafiyah, Imam Hanafiyah, dia mengatakan bahwa yang wajib itu 3 kali dicuci.
tanpa tanah. Ilibam isang light ibisay wikatallum selesai ini pacin ni. Wa zahab al-malikiyatu ila annahu yundabu ghuslul ina'i sab'an awala tatriba ma'al ghusli. Kalau pendapatnya golongan Malikiyah itu ternyata disunatkan mencuci 7 kali tanpa tanah. Jadi pendapat yang paling bagus di sini, wa alaihi faman tayassara lahul amalu bi mazhabi Syafi'iyati wal Hanabilati bi ghuslihi sab'an ihdahunna biturabi fadzalika aula. Pendapat yang paling bagus kata Darul Ifta al-Misriyah, ini kayak majelis ulamanya Mesir ini ya, itu Darul Ifta al-Misriyah mengatakan bahwa pendapat yang paling bagus adalah dicuci 7 kali. Yang pertama pakai tanah, kemudian 6 kali dengan air. Ia paling kumasusai lebih sedegaga tanah, dega tanah mapacing, mencari pemanatumi. Pendapat nana Abu Hanifah pakai, maka lebih sedekatan lu tanpa tanah. Atau pendapatnya siapa namanya, golongan Malikiyah yang apa namanya dicuci 7 kali tapi tanpa tanah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, iqtina'ul kalbi. Bagaimana hukumnya memelihara anjing? Umat Islam memelihara anjing. Kita dengar baik-baik ini, karena banyak umat Islam yang memelihara anjing. Ittafaqal fuqaha'u ala annahu la yajuzu iqtina'ul kalbi illa lihajatin. Sepakat para ahli fikih, para ulama kita sepakat bahwa haram hukumnya memelihara anjing illa lihajah, kecuali dibutuhkan. Kasoidi wal hurasati aw lil masyati aw lizar'i, kecuali tujuannya untuk ada kebutuhannya, seperti anjing itu dipakai petani untuk berburu babi, itu boleh, atau untuk menjaga rumah, menjaga tanam-tanaman, termasuk menjaga dirinya pribadinya orang yang punya anjing. Bahkan orang-orang yang tinggal di hutan itu boleh dikata wajib mereka memelihara anjing. Kenapa? Coba bayangkan ini, kurang lebih 2-3 tahun yang lalu ada orang yang ditelang oleh ular piton ya, ular piton. Para orang yang berpengalaman mengatakan seandainya orang itu memelihara anjing dan dia pergi ke kebunnya dengan anjingnya, itu dia tidak akan dililit dan ditelang ular piton. Kenapa? Karena ular anjing itu dapat mendeteksi keberadaannya ular piton melalui penciumannya. Nah, sabade gaga sunnah malelena milo galunge, alelena ular. Nah, itu dia siapa namanya? Kalau salah Akbar namanya itu. Di Mamuju ditelang ular piton. Ada orang Pinrang kemarin juga itu. Tidak salah bagian sidra, bagian apa itu. Dia pergi berkebun perempuan kan ditelan juga ular piton. Jadi kalau orang sang petani berkebun memelihara anjing seperti itu dibolehkan. Karena menjaga tanam-tanaman, menjaga pemiliknya, itu boleh. Aulil masyati, atau menjaga ternak. Itu kan juga ternak itu perlu dijaga kan. Ular piton itu suka makan kambing, suka makan ayamnya orang. Jadi kalau memelihara anjing itu sang pemilik ayam, kambing dia tahu, karena anjing selalu menggonggong. Oleh syar'i. Itu hadirin yang kami muliakan. Jadi orang yang memiliki anjing itu, kalau tidak bukan untuk menjaga tanam-tanaman, itu haram hukumnya memiliki anjing. Di sini ada hadisnya yang saya dapat ini ya, di halaman berapa ini? Ada hadis tentang bagaimana caranya hukumnya memiliki anjing. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Babu tahrimi ittihazil kalbi illa li saydin aw masyiatin aw zar'in. Bab haramnya memelihara anjing kecuali untuk dipakai berburu atau untuk menjaga tanam-tanaman atau menjaga ternak. Ini hadis ini. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Umar qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtana kalban illa kalba saydin aw masyiatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yaumin qiratani. Barang siapa yang memiliki anjing
kecuali anjing yang dipakai tadi untuk berburu, untuk menjaga tanam-tanaman, itu kecuali ya, fa innahu, maka orang yang memiliki anjing yang tidak dibutuhkan itu, fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yaumin qiratani, maka pahalanya orang itu, pahalanya orang yang memelihara anjing itu setiap hari berkurang. Jadi nigi-nigi mapiara asu, apalagi kutulitame bolana, itu makanya pemelihara anjing itu boleh kurangnya pahalanya soso. Berapa pahalanya yang kurang? Ini seperti kiratani. Yang dinamakan kiratani itu, satu kirat itu Bapak, dalam hadis ada saya catat ini bahwa yang dinamakan satu kirat itu Bapak, menurut mislul jabalainil azimaini, wa fi riwayatin ukhra inna asgharahuma mislu jabal Uhudin. Orang-orang yang memelihara anjing yang tidak dibutuhkan, ala belo-belo minal ballo-ballomi, diambil kebanggaan seperti itu, anjing besar, anjing herder yang mahal harganya, itu selalu berkurang pahalanya setiap hari, seperti gunung besarnya pahalanya tak dikurangi. Apiarasu nih, dalamnya mana kapalana sumpah jatah, dalamnya mana kapalana sumpah ngeta, gara-gara memelihara anjing. Ini hadis ini. Nah, kemudian dari Abu Hurairah lagi, ini ada dua hadisnya. Wa an Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amsaka kalban, barang siapa yang menangkap anjing, barang siapa yang memelihara anjing, fa innahu yanqusu kulla yaumin min amalihi qiratun illa qalba harsin aw masyiatin. Barang siapa yang memelihara anjing, maka sesungguhnya setiap hari itu berkurang pahalanya karena memelihara anjing, kecuali anjing yang dipakai untuk memelihara tanaman, kemudian menjaga binatang, itu yang tidak berkurang. Tapi kalau anjing itu yang kita pelihara hanya untuk kesenangan, hobi, itu bahaya. Makanya saya menghimbau kepada umat Islam, hati-hati memelihara anjing. Nah, ulama kita ditanya, sababu nuqsanil ajri bi iktina'il kalbi, apa sebabnya pahalanya orang berkurang ketika memelihara anjing? Yang pertama sebabnya, huwa imtina'ul malaikat min dukhuli baitihi. Kenapa mupa berkurang pahalanya? Yang pertama sebabnya kurang amalnya. Nah, yang pertama karena anjing itu menyebabkan malaikat tidak masuk rumah. Ada dua malaikat itu yang tidak masuk di rumah, malaikat rahmat dengan malaikatul istighfar. Karena ada memang malaikat yang khusus itu selalu mendoakan kita. Ada juga malaikat khusus yang selalu meminta ampunkan kita. Tapi kung kasu tapiara, dia datang malaikat bolata. Orang bersalawat itu dalam rumah, itu malaikat minta ampunkan kita. Kita bangun makan sahur untuk berpuasa, itu ada malaikat minta ampunkan kita. Kita tidur dalam keadaan bersih, tidak junub, kita sudah berwudu tidur, ada malaikat yang minta ampunkan kita. Makanya tapi kubur kau engkau suta, dia datang malaikat bulata. Nah, inilah yang menyebabkan seperti itu. Malaikat rahmat dengan malaikat pembawa minta ampunkan kita itu tidak masuk. Tapi kalau malaikat maut ya tetap masuk. Betul nak kena rapi aja letak. Yang aja termakan aku makai itu balik itu mapirasu nomor aja itu mati. Malaikat maut masuk mencabut nyawa kita biar ada anjing. Aja tak salah paham. Nah, ini kemudian termasuk yang dapat mengurangi amal tak itu gara-gara anjing itu, wa yahtamilu ayyakuna aidan li ajli ma yalhaqul marina minal aza, karena dapat mengganggu orang yang lewat. Ya kong katumelo bulata ang katamuta itu wadin ng kapalata ang katamuta din natama tamu ya pamage asabang kasutam itu kuasue. Sehingga seharusnya banyak pahalata menjamu tamu, tidak ada nih kurangnya malah tanah sabamade tamu dini jamu. Kemudian selanjutnya termasuk kata ulama kita ini, apa maksudnya berkurang pahalanya? Ayyakuna hazihi ukubatan lahu li ittihazihi manuhi anhu. Karena itu katanya termasuk hukuman bagi orang yang memelihara anjing sehingga berkurang selalu pahalanya. Kenapa? Karena dia memelihara hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, persoalan anjing dalam
Islam itu memang sangat perlu kita perhatikan. Nah, kalau termasuk juga yang perlu di sini tentang masalah bai'ul kalbi, bagaimana hukumnya menjual anjing. Zahab asy-Syafi'i wal Hanabilah wal Malikiyah ila adami jawasi bai'il kalbi. Banyak orang yang menjual anjing. Zahab asy-Syafi'i wal Hanabilah wal Malikiyah. Golongan Syafi'iyah, golongan Malikiyah, golongan Hanabilah mengatakan tidak boleh menjual anjing. Tidak boleh, haram hukumnya menjual anjing. Lamma warada min nahyi Nabi, karena ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mansumunil kalbi, dari memakan harga anjing. Wazabata salika sahihan fi hadis Muslim. Ini tiga ulama yang melarang menjual anjing ya. Itu tiga ulama, tiga golongan ulama, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah mengharamkan itu menjual anjing. Akan tetapi wazahabal Hanafiyatu ila jawasi bai'il kalbi mutlaqan li'annahu malun muntafa'un bihi hakikatan. Kalau golongan Hanafiyah menghalalkan, membolehkan menjual anjing. Jadi apalagi kalau anjing anjing pelacak, anjing terlatih yang dipakai polisi itu untuk mendeteksi sabu-sabu, boleh itu diperjualbelikan. Boleh diperjualbelikan. Setidak-tidaknya ongkos orang ini pemeliharaannya, ongkos latihannya mahal itu. Anjingan seperti itu yang dari Eropa yang mungkin ratusan juta itu yang dipakai polisi itu, anjing pelacaknya untuk mendeteksi itu di kapal-kapal laut dan lain sebagainya, untuk mendeteksi adanya sabu-sabu, boleh diperjualbelikan itu. Jadi hadirin yang kami muliakan, kesimpulan dalam pengajian kita ini tentang persoalan masalah seorang laki-laki memberi minum seekor anjing. Tentunya apa yang dilakukan laki-laki ini juga berlaku pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya selama itu makhluk hidup, kalau kita bantu, kalau kita menolong dia, pasti kita mendapatkan pahala. Kecuali ada memang hewan itu yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti anjing gila, anjing yang suka menggigit, boleh dibunuh, kita tidak berdosa. Tapi tolong, membunuh hewan itu harus dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, tidak boleh dibakar api, haram hukumnya. Dia cocok letuno api kagak mati. Ya kong kabalau teruntuk tuh, tikus itu dianjurkan untuk dibunuh. Termasuk katanya burung gagak, termasuk cicak, itu boleh dibunuh, bahkan dianjurkan untuk dibunuh. Itu ada pahala tak kalau kita membunuh itu karena perintah. Membunuh balauki itu banyak pahala tak itu. Karena perintah. Akan tetapi walaupun kita diperintahkan untuk membunuh, tapi kita tidak boleh menyiksa. Kalau bisa satu kali pukulan dia mati, itu lebih baik. Itu buktinya bahwa ajaran agama Islam adalah rahmat. Dan ada yang mengatakan kalau ajaran agama Islam itu berupa rahmat, kenapa disiksa ayam kalau mau dibunuh, kalau mau dimakan? Kenapa dipotong? Justru rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya ayam itu cepat mati, itu igiri. Makanya itu ini Pak Giri Manuk itu memiliki magiri manuk patarangi pisota. Itu aturan agama. Ajana pada garigi pisota liwa kunruna tasissa manuk. Itu bukti bahwa ajaran agama Islam adalah ajaran yang penuh rahmat. Karena itu jangankan hewan kita rahmati, kita kasih minum, itu banyak pahalanya. Bagaimana kalau manusia yang kita bantu, bagaimana kalau manusia kita tolong. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Nawading itu pada mapigau decing, napiteki pengalatala decing wassalamualaikum akhir insyaallah taala. Di akhir pengajian kita ini ada yang mau bertanya? Ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, tadi sempat Pak Kiai menyinggung masalah junub. Apakah boleh kita menunda mandi sebelum tidur hanya dengan berwudu? Apakah itu sudah bisa suci? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya junub itu kan orang sudah melakukan hubungan suami istri, sebenarnya tidak wajib kita mandi. Nanti wajib mandi itu kalau kita mau melaksanakan hal-hal yang mewajibkan kita suci, seperti kita mau sholat tahajud, itu
boleh, wajib kita mandi. Wajib kita mandi. Kalau kita sakit atau takut karena paru-paru basah, kemungkinan bisa saja kita bertayamum sebagai pengganti mandi dulu kalau tengah malam. So, wallahu alam ya, karena ada yang mengatakan bahwa kalau umpamanya ada orang mandi malam, tengah malam kita mandi, bisa kita terkena paru-paru basah, maka penggantinya mandi untuk sementara adalah tayamum ki. Nanti mau kita pergi sholat subuh baru kita mandi. Itu karena wajib mandi itu, karena kalau subuh mandi subuh orang justru bagus buat kesehatan. Beda kalau tengah malam mungkin, itu bisa berbahaya. Wallahu alam apakah betul itu mandi tengah malam bisa membuat kita paru-paru basah atau tidak. Itu adalah ranahnya dokter ya. Tapi memang kita harus bersih. Seperti itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja. Ini membuat kucing bisa menyebabkan kita masuk neraka. Tapi sebenarnya saya biasa buang kucing. Saya biasa buang kucing. Tapi itu saya bawa induknya dan saya kasih bekal masuk di kota. Tapi sampai di tempat itu saya tidak tahu apakah dia induknya itu tinggalkan anaknya atau bagaimana. Itu prinsipnya saya bawa induknya supaya ada yang mengamankan. Terus ada saya bawa bekal untuk nasinya, tapi tidak tahu apakah dimakan atau bagaimana. Dan biasa juga ada orang bawa ke pasar atau di rumah sakit. Itu bagaimana. Terus yang kedua, ini menyebabkan orang dihapus dosanya. Apa itu? Anjing? Bukan lagi. Kucing? Anjing. Anjing. Ini disebabkan dihapus dosanya karena menolong anjing atau makhluk yang lain lah bernyawa. Tapi saya itu jadi musuh kalau nyamuk. Kalau dia makan pada badan saya atau diri saya bunuh. Nyamuk atau semut saya bunuh. Apakah itu saya berdosa atau bagaimana? Belum pernah gigi saya itu saya sudah bunuh karena saya pikir dia akan gigi saya ini. Sekian dan terima kasih karena waktu yang sangat singkat ini. Kita membuang kucing dengan induknya. Makanya ada orang mengatakan aja temakana wabiang itu tapi upah salai. Memang sebenarnya seperti itu yang jelasnya kita harus memastikan kucing itu aman, kemudian makanannya, airnya itu baru bisa kita aman dari dosa. Baru kita aman dari dosa. Karena selama terjadi penganiayaan di situ, maka termasuk ada unsur dosanya. Jadi koya maraja picu kita tak pernah apa salah. Kau bicu mau aja. Karena kucing itu pada midi ko lete bola baru ki. Itu mapa lete ki koe dari pindah ke Makassar. Dia dari sekakaraga yandri pada dari talabangannya. Tuh seperti itu. Jadi makanya himbauan saya kalau ada kucing yang seperti itu, melo ki mabangi lolong indona aja tak bangi yolo ko bicu mau kasih anaknya. Dia namo lolong indona. Karena induknya juga itu kewalahan mencari makanan karena dia tidak tahu lokasi. Apalagi kok kurubulu palete kalau tak bangi. Agak melo nanre, melo mana sabu-sabu. Tidak ada karena tidak ada rumah. Jadi itu kemudian membunuh nyamuk, membunuh semut, lalat. Kalau mengganggu boleh dibunuh. Kalau mengganggu terutama nyamuk itu boleh dibunuh. Karena kita tahu nggak? Ada orang yang bertanya, hewan apa yang paling banyak membunuh manusia? Ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan harimau, ada yang mengatakan buaya. Ternyata hewan yang paling banyak membunuh manusia adalah nyamuk. Bayangkan puluhan ribu orang mati gara-gara nyamuk setiap tahun, maka boleh dibunuh itu nyamuk. Kalau semut, selama tidak mengganggu dilarang membunuh semut. Ya kolala silakan karena juga memunculkan mudarat itu boleh dibunuh. Jadi kaidahnya itu selama mengganggu manusia, membahayakan jiwa manusia, maka boleh dibunuh, tapi bunuhlah dengan cara yang baik. Tidak menyiksa binatang dalam artian jangan dibakar pakai api aja nata cede-cede mi itipa jena itipa lekal dan lain sebagainya, langsung kalau bisa sekaligus mati. Maka seperti itu yang dibolehkan. Iya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya singkat saja Pak Ustaz. Iya. Tadi disinggung masalah anjing. Iya. Menjual anjing itu haram. Iya. Sekarang kan banyak seperti
pembeli-pembeli anjing yang beredar saya di masyarakat. Yang pertanyaannya ini, bagaimana yang tidak dijual tapi ditukar dengan barang-barang? Ya, Ditukar dengan baskon, baskon atau parang dan sebagainya. Iya. Bagaimana hukumnya memakai ini alat-alat yang ditukar dengan anjing? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau golongan Syafi'iyah, Hanabila dengan Malikiyah itu melarang memperjualbelikan anjing. Jadi ya kumawatan terseding, kita bisa memakai mazhabnya Abu Hanifah mengatakan bahwa boleh menjual anjing secara mutlak. Jadi ya kumelu kima balu asu, iya pendapatna golongan Hanafiyah kita pakai bahwa wa zahabal Hanafiyah ila jawasi bai'il kalbi mutlakan. Jadi menjual anjing itu kalau pendapatnya Abu Hanifah kita pakai golongan Hanafiyah boleh wadingi. Jadi komelu kima balu asu ya pendapat tak pakai weh. Tapi ingat, yang membeli anjing itu tujuannya untuk apa? Membeli anjing itu tujuannya untuk apa? Kalau sekadar itu nalabelo-belo mi, nalaballo-ballo mi kayak perhiasan dan lain sebagainya, hati-hati ki. Setiap hari berkurang pahalata. Seperti tadi apa namanya? Seperti gunung Uhud itu. Dan terkhusus itu Mas Sapi Bakoro di baskong ditukar dengan anjing, saya kira boleh. Umpamanya di Sidrap itu banyak saya lihat seperti itu. Ada yang mengatakan kan ditukar untuk dimakan, orang-orang seperti itu kan dibawa ke tatur itu anjing, baru dikonsumsi di sana orang-orang non muslim. Saya kira itu bukan urusan, tak itu agamanya orang. Kalau mereka membolehkan makan anjing itu tidak jadi masalah. Itu yang menjadi masalah kalau menjual daging anjing baru dibikin bakso, dibikin coto, umat Islam yang masuk makan di situ yang jadi masalah. Makanya kita perlu umat Islam hati-hati sekarang, karena banyak sekarang orang menghalalkan segala macam cara demi uang. Tikus juga dibikin bakso, menjadi masalah mana nger? Ular piton itu jadi masalah semuanya. Jadi kembali Pak Haji, saya kasih tahu kini pendapatnya golongan Syafi'iyah, Hanabila wal Malikiyah mengharamkan menjual anjing. Tapi pendapatnya golongan Hanafiyah boleh menjual anjing secara mutlak, anjing apapun. Anjing liar, yang penting jangan anjing gila. Anjing apapun, anjing untuk dipakai menjaga ternak, anjing herder, anjing pelacak boleh dijual secara mutlak. Jadi saya kira kalau memang sulit kita pakai mazhabnya Syafi'iyah, boleh kita pakai mazhabnya Hanafiyah. Tidak, yang tadi yang maksud saya yang ditukar dengan barang-barang itu. Boleh, enggak jadi masalah. Ada yang mengatakan bahwa kalau dasarnya memang haram itu barang, tetap haram sampai hasilnya. Bagaimana itu, Pak? Enggak, tidak Ji. Yang jelasnya bukan anjing yang kita pakai apa namanya? Itulah tadi saya kasih tahu Ki, bahwa pendapatnya Abu Hanifah membolehkan menjual anjing. Dan ingat bahwa Imam Malik dengan Abu Hanifah itu mengatakan bahwa anjing itu suci sebenarnya, tidak najis. Jadi golongan Malikiyah menganggap bahwa anjing itu tidak najis. Kenapa kita diperintahkan untuk mencuci bejana wadah 7 kali? Itu karena cuma perintah dari Rasulullah SAW bahwa kalau dijilat anjing baskun tak perintah cuci dengan tanah. Yang pertama pakai tanah, yang ke-6 kalinya itu pakai air ya. Ada yang 3 kali. Jadi tidak sepakat, tidak semua ulama mengatakan anjing itu najis. Jadi kita mengatakan tadi kalau asalnya najis maka najis pula, kita pindah kepada mazhab Maliki. Itulah bagusnya hadirin yang kami muliakan, kalau banyak pendapat ulama yang kita pakai. Jangan kita lalu ta'assub. Saya yakin dan percaya ulama kita ini semuanya ini, jangan kita mengatakan bahwa terlalu menggampangkan agama. Tidak, pasti ada dalilnya. Ulama kita itu tidak sembarang mengeluarkan fatwa seperti ini. Dia akan tidak berani. Karena kenapa? Dia mengetahui bahwa akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang dia katakan. Bayangkan ini. Jadi makro Pak, ya kau makan akhir rumah setengah nangis dia nama dipakai karena najis. Itu pendapatnya golongan Syafi'iyah dengan Hanabila yang mengatakan anjing itu najis. Tapi golongan Malikiyah menganggap bahwa anjing itu bersih,
bukan najis. Ya bisa kita pahami. Ya, saya kira hadirin yang kami muliakan, tidak ada apa bertanya nih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semuanya, berbuat baik kepada makhluk itu, apapun makhluknya, itu dianjurkan oleh ajaran agama Islam dan tidak membeda-bedakannya. Selama itu membutuhkan dan tidak mengganggu kita, silakan berbuat baik. Kemudian selanjutnya hati-hati yang memiliki anjing. Kurangi itu apa letak. Silana kimat PDC ternyata nandre asu. Inilah, mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Waghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.